Dari menteri sampai bawah lah, saya cakap Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia sejak Mungkin Pak Cik ini nggak dengar berita, nggak lihat berita, atau gimana ya Pak Cik ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, channel vlognya warga Indonesia yang ada di luar negeri, vlog pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri, TKI Malaysia, TKI Polandia, TKI Jerman, TKI Korea, TKI Jerman, TKI Belanda, TKI Ukraina, TKI Rusia, TKI Polandia, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Dan juga tak terlupa dan terus-terusan saya mengingatkan untuk teman-teman semua yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Bang, kok ngeploknya tuh di plester dulu lah. Ini kan di mes teman-temannya, bukan di rumah, karena kemarin nggak sempat saya bikin vlog di rumah, tapi ini di mes ataupun di asrama gitu, tempat saya kerja gitu ya teman-teman ya. Dan ini ada pembahasan yang cukup fenomenal gitu ya teman-teman ya. Ada seorang pacik-pacik Malaysia, warga Malaysia gitu ya teman-teman ya. Pacik ini dia nggak sadar diri gitu geng. Padahal Wakil Perdana Menteri Malaysia kemarin datang ke Indonesia untuk minta beras gitu geng. Beli beras ataupun mengimpor beras dari Indonesia gitu. Terus ada lagi Mat Sabu juga datang gitu, bahwa, dan ini ada juga saya tampilkan juga bahwa Mat Sabu itu kaget gitu tentang pencapaian dunia pertanian Indonesia, khususnya beras gitu ya teman-teman, dan melewati Asia Tenggara ini, melewati Thailand gitu geng. Biasanya kan yang rajanya swasembada pangan itu kan Thailand gitu teman-teman ya, tapi ini sekarang Indonesia sudah melewati Thailand gitu, apalagi Malaysia nggak ada dalam daftarnya gitu ya teman-temannya. Dan ini Mat Sabu ini pura-pura memuji gitu. Ini kelanjutan dari video sebelumnya dari warga negara Malaysia, netizen Malaysia disuruh makan ubi dari menteri besarnya Johar Abdullah gitu ya teman-teman ya. Dan ini merupakan the next time ataupun kelanjutan. Mungkin ada Paci ini nggak lihat berita ataupun nggak lihat ini kali ya, nggak lihat apa itu berita lah gitu ya teman-teman ya. Seperti apa videonya, yuk kita reaction videonya. Check it out, The Wanderers Channel. Telah berkembang Kita coba reaction dari The Wanderers Channel. Check it out. Tak terima, Pacik Malaysia tak terima kenyataan. kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Takut lah awak adalah. Takut dia kata Di tengah kenyataan bahwa Malaysia kini harus mengimpor beras dari Indonesia dan mulai tertarik untuk mempelajari teknologi pertanian dari negeri tetangga, muncul sosok Pakcik Malaysia yang menolak menerima kenyataan. Ia tak bisa menerima bahwa Indonesia, yang dulu kerap diremehkan, kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan sektor pertanian termaju di Asia Tenggara. Pakcik tersebut justru merespons dengan hinaan dan merendahkan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia. Namun, hal ini dibalas cerdas sama warga Indonesia kepada Pakcik tersebut. Dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. irigasi pompa irpom kita kenal. Oh ya, tunggu. Perasaan tadi Mat Sabu ya teman-teman. Coba kita ulang lagi ya. Oke. Bahwa Indonesia, yang dulu kerap diremehkan, kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan sektor pertanian termaju di Asia Tenggara. Pakcik tersebut justru merespons dengan hinaan dan merendahkan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia. Namun, hal ini dibalas cerdas sama warga Indonesia kepada Pakcik tersebut. Dan kekaguman perubahan khasnya teknologi.
kan ini coba dengar baik-baik ini kan Mat Sabu kata Pak Cik itu kan sebelumnya kan Pak Cik itu katanya dia nggak dengar katanya nggak ada menteri Malaysia gitu ke Indonesia nggak ada ini tapi ini buktinya pertanian di Indonesia ini terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Irigasi pompa Irpom kita kenal, mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Saat ini kita surplus di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu dari gubernur penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah saya cakap Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak mungkin Pak Cik ini nggak dengar berita, nggak lihat berita atau gimana ya Pak Cik ini ya. Dan juga Pak Cik ini mungkin nggak terima tentang kemajuan Indonesia di dunia pertanian. Mungkin dikiranya Malaysia aja yang maju. Mungkin Pak Cik ini banyak utangnya atau mungkin apakah Pak Cik ini karena kebanyakan makan ubi kayu ataupun singkong kali ya. Oke, Cik beda. Saya lahir kepada menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia tanggung beras setiap hari. Janganlah menteri menteri Indonesia ni, saya cakap kepada menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi, bukan kamu. Bagaimana Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman dibilang sama warga Malaysia, katanya dibilang sama Pak Cik tua nggak pakai bangka ini, dibilang katanya Menteri Pertanian kita itu berhalusinasi gitu geng. Dia nggak terima kenyataan gitu, padahal sudah ada wakil menteri, sudah ada Menteri Pertaniannya, Mat Sabu, bahkan PME ataupun Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga menelpon Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk meminta tolong bantuan beras, tapi mereka ini nggak mau nerima geng. Gimana kira-kira? Silakan baku hantam di kolom komentar, yuk kita lanjutkan. Gasket. Menyalahkan mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga kan dari Indonesia, menteri dia orang pun tak aku tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Dan yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Kamulah melambangkan attitude. Apa? Saya nggak salah dengar. Warga Indonesia gitu balik dari Malaysia bawa Milo. Kan dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu kan itu kan Milo, produk asli ciri khas katanya Malaysia kan diboikot oleh umat muslim seluruh dunia karena terindikasi penyokong Israel gitu ya. Penyokong genosida gitu ya. Dan tapi kan nggak ada, tapi ini oke lah, kita dengarkan dulu apa yang diceramahkan oleh Pak Cik ini. Yuk rakyat kamu, kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Bapak Serindit Bual alias Serindit alias Bapak Serindit Bual.
Pakcik Serindit Bual, sepertinya saya kenal dengan suara ini nih, nggak asing, ini pasti suaranya Misteri ataupun Kokori ya teman-teman ya. Kokori ini yang bagi teman-teman yang belum tahu Kokori ataupun Misteri ini, dia ini keturunan Chinese Indonesia gitu geng, tapi kalau nggak salah dia ini tinggal di Jawa gitu, tapi suaranya dia medok dengan Jawa. Disitulah bedanya orang Chinese Malaysia dengan orang Chinese Indonesia itu berbeda geng. Kalau orang Chinese Indonesia mereka nggak mau dibilang orang Cina segala macam, mereka orang Indonesia geng, dan juga bahasanya itu medok. Dan beliau ini Misteri ini ataupun Kokori ini dia sangat mengetahui seluk beluk apa yang terjadi di Malaysia, dan saya mengakui itu geng, apa yang dibicarakan oleh Kokori ini pernah terjadi gitu di Malaysia gitu. Gimana, silakan komentar di kolom komentar dan baku hantam di kolom komentar. Oke, check it out. Major Rusli dari Malaysia ya. Jangan melawak lah Bapak. Menteri Pertanian kamu Mat Sabu datang berjumpa dengan menteri kami Bapak Amran ya. Untuk apa? Ya. Datang Indonesia jauh-jauh dari Malaysia membasirkan uang pajak kamu, uang cukai kamu. Untuk apa datang Indonesia beliau? Menteri kamu nak datang Indonesia ngapain? Halal bihalal ya. Kangen ya, kangen dengan makanan-makanan Nusantara asli. Kalau di Malaysia kan makanan-makanannya kan bukan asli ya, copy paste dari makanan-makanan Nusantara yang asli ya. Kalau nak makan bakso yang sedap, soto Lamongan yang sedap, mesti ke Indonesia lah ya, yang paling asli. Rendang yang paling enak ya ada di Indonesia yang paling asli ya. Yang di Malaysia itu kurang sedap ya, sebab copy paste ya. Cakap berbusa-busa soal pertanian Malaysia ya. Kau tak tengok Malaysia import berapa? 71 lebih bilion ringgit tiap-tiap tahun bahan. Wow, what? Malaysia impor beras 71 bilion ringgit, geng. Masya Allah, tabarakallah. Apakah ini warga Malaysia nggak pernah ada yang tahu gitu kalau Malaysia itu impor beras dari negara asing gitu ya kan, dan coba mendekati Indonesia gitu. Oke, cek ya. Pangan ya. Menteri kamu mana sanggup melakukan swasembada beras ya. Tak payah bermega-mega sombong-sombong masalah ini ya. Kamu hina Menteri Pertanian kami Bapak Amran Sulaiman. Kamu tahu nggak ya, baru tahun ini kami boleh swasembada pangan, swasembada beras ya. Beras kami sangat berlimpah ya, dan ini diakui oleh dunia internasional, bukan hoax. Macam mana negara kamu ya, cakap sembang yang terpandai, yang termakmur, yang paling bijaksana, yang paling pandai mentadbir negara ya. Menteri Pertanian kamu prestasinya apa ya? Masih juga import beras. Bukan negara kamu kecil macam Singapura ya. Negara kamu sangat luas. Macam mana tak tanam padi ya? Sembang kari saja yang paling hebat itu menteri-menteri kamu ya. Propaganda tiap hari, pencitraan tiap hari, kerja tak ada ya. Kau hina menteri kami bekerja Bapak ya, brother ya. Menteri kamu macam mana? Menteri Pertanian kamu apa guna ada Menteri Pertanian? Apa-apa masih import ya. Bukan hanya beras, apa-apa masih import. Bahan pangan Malaysia itu import ya. Warga juga malas jadi pesawah sebab harga dikontrol oleh pemerintah. Siapa nak nanam padi ya? Orang ini pelik lah ya. Semua nak murah, nak subsidi, nak dihad-hadkan ya, melawan hukum pasar ya, market price. Macam mana kita boleh lawan market price ya? Siapa yang nak jadi petani, jadi pesawah bila harga terlalu murah? Pikirkanlah ya. Kau nak sembang kari, nak kuliah Menteri Pertanian kami, kamu punya hak apa? Kamu punya ilmu apa? Ya, Menteri Pertanian kamu pun tak mampu buat Malaysia swasembada pangan, masih import makanan-makanan. Ya, lawaklah ke orang ini. Ya, suatu hari kesombongan kalian buat kalian menyesal, tahu tak? Ya,
Kami tengok sifat perangai kalian macam ini, kami tak akan berikan sokongan lagi, ya. Jangan minta-minta beras. Nanti kalau musim kemarau, hujan lambat datang, ya. Korang tak bisa tanam padi. Kami ada padi, kami ada beras, ya. Kami simpan beras itu, ya. Gimana menurut teman-teman semua? Apa yang saya sampaikan, dan ini yang saya kaget itu ini dikomentari oleh Misteri ataupun Kokori, teman-teman ya. Nah, ini kan gimana tuh respon Kokori? Padahal Kokori ini kan dia orang Chinese keturunan gitu, kok dia mahir bahasa Indonesia dan juga dia mengetahui gitu apa yang terjadi di Malaysia mulai dari dulu tentang banyaknya majikan Malaysia yang tidak membayar gaji TKI pendatang asing tanpa izin lah gitu, tanpa dokumen, padahal yang dibekerjakan kan majikan, nggak ditangkap. Itu kan juga dibahas oleh Kokori. Di situ saya respect dengan Misteri ini. Dia ini seorang Chinese keturunan, tapi dia bahasa Indonesianya pekat banget, bahkan bahasa Jawanya pun masih medok gitu, geng. Saya nggak heran kalau di daerah Jawa banyak orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa keturunan itu rata-rata mereka ini medok, geng, bahasa Jawa. Banyak kawan-kawan saya itu orang Chinese tapi bahasanya Jawanya medok gitu, apalagi daerah Batam gitu ya teman-temannya. Bagaimana? Silakan komentar di kolom komentar, silakan baku hantam di kolom komentar ya teman-temannya. Bagaimana tanggapan kalian menurut Paci ini? Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and comment gitu. Oke lah, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Malaysia Paci ini tidak terima bahwa negaranya meminta-minta beras ke Indonesia. Wassalam.